Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya Julian Dan saya Andre Okotek dalam acara Overnight Talk Show. Kami akan menemani dengan perbincangan yang inovatif dan menginspirasi Anda dalam 10 menit ke depan. Kak Andre, apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang lumayan sensitif yang belakangan ini yang sedang ramai di dunia maya maupun di dunia nyata, yang bertemakan seputar pelecehan seksual di lingkungan kampus. Benar banget. Belakangan ini banyak berita-berita viral yang menyangkut pelecehan seksual. Dengan adanya pelecehan seksual di lingkungan kampus itu akan berakibat fatal, baik fisik maupun mental. Setuju kan, Andre? Iya, setuju banget. Yang harusnya kampus memberikan kenyamanan, terus sekarang malah mengakibatkan sebaliknya. Sedih banget sih dengar berita-berita kayak gitu, dan faktanya hal-hal tersebut tidak mengenal gender. Benar. Mari kita bahas lebih lanjut dan langsung aja kita panggilkan narasumber terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Oke semuanya, jadi sekarang kita sudah bersama dua narasumber kita yang terkait dengan adanya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Langsung aja kita sapa mereka. Halo Kak Najwa dan Kak Fugi. Halo. Jadi gimana sih tanggapan Kak Najwa tentang banyaknya pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini di lingkungan kampus? Sedih banget sih pastinya, apalagi sekarang banyak banget orang yang menyepelekan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kampus. Saya selama menjabat sebagai kota BEM udah dapat banyak banget laporan tentang hak tersebut. Dan itu tidak hanya terjadi pada wanita tapi juga kepada laki-laki. Oh gitu. Oh iya, menurut kalian apa sih pelecehan seksual itu? Menurut saya pribadi, pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan pastinya, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan bagi para korban, dan dapat berbahaya secara fisik maupun mental. Oke. Oh iya, korban juga bisa merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, dan terancam. Oh, jadi itu pelecehan seksual menurut kalian ya? Ada lagi gak sih tambahan mungkin dari Kak Fugi atau dari Kak Najwa? Pelecehan seksual yang saya tahu ada dua jenis, ada pelecehan seksual verbal sama non verbal. Bedanya pelecehan verbal dan non verbal itu apa sih Kak Najwa? Menurut saya pelecehan verbal itu biasanya berbentuk memberi komentar, kayak baju kamu seksi banget hari ini, kayak gitu. Oh iya, catcalling juga termasuk ke dalam pelecehan seksual verbal. Menurut Kak Fugi seperti apa sih? Sedangkan untuk pelecehan non-verbal adalah pelecehan dengan beberapa, misalnya contohnya sentuhan fisik gitu. Oke, dari laporan yang kalian udah terima, kira-kira seberapa sering hal tersebut terjadi di lingkungan kampus ya, Kak? Sebagai wanita, saya udah dapat kayak sekitar seminggu tuh pasti ada aja laporan. Wah, parah juga ya. Kalau Kak Fugi sendiri gimana tuh? Menurut saya pribadi, kalau untuk cowok tidak terlalu sering sih. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali korban gitu. Yang saya dapat dari laporan, pelecehan tentang laki-laki biasanya terjadi 2 atau 3 kali dalam sebulan. Gitu. Terus biasanya pelecehan terhadap laki-laki itu seperti apa sih Kak Fugi? Kalau menurut saya pribadi, pelecehan terhadap laki-laki berupa komentar terhadap pakaian, dan catcalling juga bisa merupakan pelecehan terhadap laki-laki. Oke. Kalau Kak Najwa, pelecehan terhadap wanita itu seperti apa ya? Dari banyak yang laporan yang udah saya dapat, kalau di kampus biasanya pelecehan seksual berbentuk komentar juga terhadap pakaiannya, bahkan ada yang sampai berani menyentuh bagian sensitif wanita. Oh, terus dari banyaknya laporan tentang hal tersebut, itu hanya sesama mahasiswa atau gimana sih? Saya sebagai ketua BEM, laporan yang saya terima sih hanya sesama mahasiswa. Tapi saya pernah membaca berita di sosial media tentang ada beberapa dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Oke. Terus gimana sih menurut kalian terhadap dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya sendiri? Saya sebagai wanita merasa prihatin tentang adanya hal tersebut ya, pastinya. Yang harusnya dosen memberikan kenyamanan di dalam hal pendidikan, hal tersebut malah membuat mahasiswa merasa tidak nyaman. Saya setuju sih dengan statement yang diberikan oleh Kak Najwa. Benar. Gimana sih cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus? Menurut pendapat saya pribadi,
pakaian tidak menjadi alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pakaian seseorang. Yang harus kita jaga adalah pola pikir kita sendiri. Dan menurut saya juga kita harus pintar-pintar jaga diri dan mencari pergaulan yang sehat dan yang benar. Oh, baik. Oke, terima kasih atas semua pendapat dan masukan dari Kak Najwa dan Kak Fugi. Menurut saya, pelecehan seksual juga bisa berdampak terhadap fisik dan mental korban. Ya. Korban pun bisa meninggalkan trauma yang mendalam. Kita juga tidak boleh menyepelekan apa yang dirasakan korban. Empati dan pedulilah yang harus kita berikan kepada korban. Tidak lupa juga memberi semangat dan motivasi pada korban untuk tidak putus asa. Itu kan, Andre ya? Ya, semoga dengan adanya talk show ini memberikan motivasi kepada para pelaku pelecehan seksual untuk tidak pernah melakukan aksinya lagi, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Nah, betul banget. Semoga tidak ada para korban pelecehan seksual. Oh iya, buat para korban, jangan takut untuk melaporkan pelecehan tersebut ke pihak yang berwajib ya. Untuk di lingkungan kampus, kalian bisa melapor ke ketua BEM ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Terima kasih telah menyaksikan episode dalam acara kami kali ini. Saya Andre. Saya Julian, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara selanjutnya. Selanjutnya.